aku lagi ada di station. Terus masuk ke minimarket ini. Dia jual macam-macam dari kayak ini ada buah-buahan. Terus juga ada roti. Macam-macam roti. Terus ini juga banyak minuman. Aku lagi pengen cari minum. Nah, aku mau beli ini aja nih. Ini Chocomel. Sebenarnya coklat, milk coklat gitu, coklat, susu coklat. Nah, itu tuh terkenal lah di Belanda brand ini tuh. Jadi aku mau beli ini. Sama apa lagi ya? Roti ini juga roti khas Belanda, biasanya banyak tuh frikandel broodje. Jadi ini kayak roti isi frikandel. Frikandel tuh kayak sosis gitu di dalamnya. Oke, kayak itu aja. Jadi aku tinggal bayar deh. Ini karena aku belanjanya cuma dikit, jadi aku bisa self cashier. Ini kita tinggal start, terus tinggal scan, terus tinggal bayar deh. Oke, selesai. No receipt. Kita bisa pilih mau print resepnya apa enggak. Oke. Nice, sudah selesai. Sekarang kita keluar. Enak, rasa coklat. Ada manisnya, tapi nggak terlalu manis, nggak overly sweet. Nah, sekarang aku lagi mau balik ke Wageningen. Jadi ini aku udah di stationnya dan ini rame banget. Kita tidak dapat tempat duduk, maka yang penting kita nggak apa-apa kan duduk di sini. Akhirnya kita berhasil masuk dan dapat tempat. Oke, so update. Sekarang aku udah masuk kuliah lagi. Jadi kemarin yang summer holiday 2 bulan itu udah selesai. Gak kerasa sih, cukup cepet menurut aku ternyata. Walaupun ini pertama kalinya sejak sekian lama gitu aku libur selama itu. Roadmaps and development plans, also agreements, okay? If they're codified, if they're written down, it might not be a strict policy, but it might be the thing that's actually most changing. It was fun. Aku dapat kesempatan untuk bisa keliling di beberapa kota di Belanda. Kebanyakan juga untuk meliput konten untuk travel dan food, untuk TV program gitu. Nah, kebetulan memang hari ini tuh ada Summer Carnival di Rotterdam. Makanya ini lagi rame banget. Kita lagi mau menuju ke sana. Memang mereka. Aku mau ke Rotterdam. Kita mau jalan-jalan di sana. Aku dari Wageningen ke Rotterdam itu nanti bakal naik kereta.
Cuma karena di Wageningen ini nggak ada stasiun kereta, jadi aku harus travel ke stasiun terdekat, yaitu di Ede, itu naik bus. Terus seminggu sebelum masuk ke tahun ajaran baru, aku juga ikut social Dutch course. Itu dari kampus yang nyediain. Muis. Luisteren. Huis. Uit. Oké, en nou de sentences. Het meisje op reis ziet blauw van de kou. Het meisje op reis ziet blauw van de kou. Meaning, the girl. Yeah, the girl on travel who is traveling sees blue of the cold. Yeah, she looks blue from the cold. That's an expression. Blauw van de kou. Ik ben blauw van de kou. I'm so cold, I'm all blue. Is it called cow? Kou of koud? Koude. Yeah. De kou, without a D, is the cold. Okay. And with a D, it's just cold. One is a noun and the other is adjective. Sorry, what is ziet? Van zien, sees. She's, yeah, Looks like. she sees, she looks like. Yeah? If we see her, she's blue. So it's from zie. Van en- zien. Zien. En zien, ja. Blauw van Dus de buiten kou. een nice tongue twister. Het meisje op reis ziet blauw van de kou. Jullie komen vrijdag om 5 uur bij mij. Jullie komen vrijdag om 5 uur bij mij. Meaning, You On Friday. yeah, on Friday. At 5 uur Ja. bij mij. yeah, at my place. Bij mij. Bij is at and mij here is at, with me, my place. If Ja. only I could finish something, run straight through to the end, close a chapter dignified. Dang girl, you did it again. Jadi seminggu intensif belajar bahasa Belanda yang basic banget. Apakah aku jadi tahu bahasa Belanda? Ya, sedikit. Kayak memperkenalkan diri, terus belajar angka-angka atau belajar baca jam dan beberapa ekspresi dalam bahasa Belanda. Diajarin juga kayak gimana kayak make appointment, terus juga sama kayak beli atau belanja di pasar atau supermarket gitu. Terus akhirnya masuk course baru. Nama course-nya itu European Workshop Environmental Science and Management. Ini udah pas seminggu aku ikut course itu. Jadi di course ini itu kita kayak mempelajari bagaimana menangani real environmental issue case, dan ceritanya kita tuh jadi kayak konsultansi gitu. Sekelasnya ada 30 student dari berbagai macam program. Nah, kita tuh dikasih kayak sebuah project juga dengan real client, dan tempatnya ini tuh lokasinya ada di Praha nanti. So ya, kita bakal collect data dan analisa data itu nanti di Praha. Jadi bakal 2 minggu kita ke sana. So far sih semingguan ini tuh pembentukan grup, terus juga diskusi research questionnya itu bakal apa. Nah, tema dari European Workshop kali ini tuh tentang garden allotments. Maybe it could be enough. You don't have to be so tough. Maybe you could settle down, happy with the way it is now. When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? When will it ever
Jadi garden allotments itu kayak sebenarnya kebun yang dipakai untuk bisa untuk food production atau juga untuk rekreasional. Jadi intinya itu kayak emang kebun gitu yang ada di housing di Praha. Jadi ceritanya kondisinya di Praha itu lagi ada kayak housing krisis. Jadi kekurangan rumah atau tempat tinggal buat nanti citizennya. Nah, dan diperkirakan pastinya bakal naik penduduknya. Meanwhile gedung untuk housing itu kayak nggak cukup nantinya. Sementara sebenarnya ada lahan, masih ada banyak lahan, tapi lahan ini sebenarnya difungsikan buat garden allotment tadi atau adanya kebun-kebun ini. Nah, secara dari sisi sustainability, pastinya keberadaan green spaces ini tuh positif untuk lingkungan, pastinya untuk pengendalian banjir, karena jadinya banyak area-area resapan, terus juga jadi cooling, maksudnya karena banyak tanaman, tumbuhan gitu kan jadinya bisa menyerap panas gitu, menyerap panas matahari, bisa lebih sejuk. Terus dan itu juga pastinya karena ada manfaat biodiversitas, karena ada tanaman-tanaman, jadinya menjaga ekosistem itu. Selain itu juga ada untuk food production. Beberapa garden allotments itu dipakai sama pemiliknya atau sama komunitas di sekitarnya untuk menanam sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Dan pastinya untuk rekreasional itu ya lebih kayak tempat buat bersosialisasi. Dan juga ada nilai budaya atau sejarah dari zaman dulu. Sehingga kalau untuk makai lahan itu untuk jadi bangunan housing yang baru, itu pastinya menimbulkan dilema, problem gitu kan. Nah, itu yang akan kita kerjain. Gimana menyeimbangkan kedua purpose ini tadi. Itu. Sejauh ini menarik karena di kita tuh juga kayak beneran di konsultasi gitu, ada dibagi expert group. Jadi ada misalnya grup policy, terus grup environmental service, grup waste management. Nah, masing-masing di dalam itu act as an expert yang yang bisa melakukan analisa itu dari POV yang berbeda-beda tadi gitu. Menarik banget, menarik sekali dan enjoyable so far. Di sini juga kita diajarin bagaimana project management, terus bagaimana memberikan feedback, gimana melakukan reflection. Jadi ini course yang sangat menarik sekali buat aku. Dan pastinya aku yakin sih di akhir dari course ini aku akan belajar banyak banget dan dapat pengalaman yang berharga banget pastinya. Okay, another update. I don't know. Selesai liburan summer kayaknya I grow my hair. Kayak nggak tiba-tiba sih. Cuma udah kelihatan panjang. Ini juga udah sekitar 7 bulan ya. 7 bulan sejak aku potong rambut sebelum berangkat. Aku sengaja potong rambutnya pendek supaya nggak harus cepet-cepet potong rambut. Karena di sini harga ke salon itu lumayan mahal. Jadi ya udah deh, waktu itu aku potong di Indonesia dulu. Nah, aku nggak tahu sampai sepanjang apakah akan aku pertahankan rambut ini. But anyway, ya begitulah. Darling, I would die for you. Tell 1,000 lies for you. Love you like the ocean, love you in slow motion. Anything it takes to make you stay. But I can't rely on you. Doesn't matter what I
You say you need a time, I think you mean a buyout, 'cause it's pretty clear